Subscribe dulu bosku. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum. Karena orang yang berada di majelis ilmu itu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kata Allah Ta'ala ketika setelah selesai bubar, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, dalam keadaan semua dosa-dosa kamu gugur dan bersih. Amin. Tapi yang gugur itu dosa, hutang tidak. Pulang dari majelis ini semua hajat-hajatnya terkabulkan. Amin. Hajat mau bangun rumah selesai. Amin. Hajat beli kendaraan selesai. Amin. Hajat mau nikah dapat. Kok banyak sekali. Amin ya Rabbal. Ini dari Pulau Sulawesi bagian tengah. Kita berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam satu titik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Yang datang hari ini karena ada pembagian sembako, angkat tangan. Enggak ada. Yang hadir hari ini karena pembagian kartu. Yang datang karena pembagian surat tanah. Dan rasanya tidak semua dapat kue kotak. Semuanya datang dari rumah dengan niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dalam momen peringatan Maulid, evaluasi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita. Sekarang kita sedang berkaca dalam diri kita, teladan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan yang pertama, Nabi itu lupa pula yang mau disampaikan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Nabi itu orangnya senyum, wajahnya cerah. Makanya sahabat Nabi melihat itu senang hati mereka. Jangan heran kalau dagangannya laku terus. Kenapa? Karena Nabi itu wajahnya cerah, seperti matahari yang cerah, seperti rembulan di tengah malam. Makanya selalu menyambut Nabi dinyanyikan tala'al. Hidup ini seperti berkayuh di tengah lautan. Berarti berkayuh, berarti dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalimat ini boleh dipakai untuk update status nanti sore. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga, Nabi itu orangnya sehat. Ketika dia berumur 40 tahun, dia naik ke atas Jabal Nur. Tempat dia hijrah Jabal Sur. Tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat mau hijrah ke Madinah transit Jabal Sur. Karena banyak jamaah haji, jamaah umroh pulang ke kampung, dia cerita, kemarin aku naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Dia lupa, yang dengar nggak tahu. Keduanya sama-sama ngangguk. Nabi umur 40 tahun naik ke Jabal Nur. Ibu bapak tahu sendiri, panjang umur sehat badan, bulan Februari kita akan sama-sama naik ke Jabal Nur dalam rangka umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Umur 40 tahun masih kuat nanjak ke Jabal Nur. 13 tahun berdakwah setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 13 tahun. 40 tambah 13 sama dengan 53. Memang kalau kepanasan ini susah ngitung memang. 40 tambah 13 53 tahun. Umur 40 tahun naik ke Jabal Sur, Jabal Nur. Ustadz pun lupa juga. Umur 40 tahun naik Jabal Nur. Umur 53 tahun naik Jabal Sur.
umat Nabi Muhammad sekarang umur 53 tahun naik ke rumah sakit umum, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, mata berkunang-kunang, gemetaran, kena vertigo. Mohon kalau kebetulan penyakitnya ada saya sebutkan jangan tersinggung, karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung pulangnya ninggal. Saya tidak ada ingin menyindir kita semua, saya pun tidak sesehat yang Bapak Ibu duga. Kenapa Ustadz Somad sampai sekarang ini sehat? Minuman suplemennya apa? Air putih. Makanannya pisang sama kacang tadi, dikupaskan sama Ustadz Monik, kasih ke saya. Ya salam. Lalu yang buat Ustadz sehat itu apa? Yang buat saya bisa berdiri pagi menjelang siang di Donggala ini adalah doa orang-orang soleh. Semua mereka orang Donggala berdoa, ya Allah, hadirkan Ustadz Somad pada Ahad pagi tanggal 29 ya Allah, panjangkan umurnya sampai Ahad pagi ya Allah, setelah itu terserahlah ya Allah, kata mereka. Yang penting jadwal kami udah selesai. Betul? Oh tidak, saya sangka betul tadi. Tentu di daerah lain juga mendoakan yang sama. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jaga kesehatan. Tapi jangan sampai nggak makan. Ini sekarang banyak ibu-ibu takut sakit nggak makan. Dia masak gulai ikan, kepiting, cumi, sotong semua udah. Begitu udah siap, mama udah siap. Dia cuma tarik napas aja. Nggak dimakan, kolesterol, ini gangguan pernapasan. Saya alhamdulillah sampai sekarang semua saya makan. Dadah. Sampai jumpa, subscribe, like, komen, share YouTube, kalau juga teman sedih kami. Terima kasih menonton.